Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tias Anggara dari BSI Slipi ingin mempresentasikan pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap employee engagement pada PT Gorja. Latar belakang masalahnya adalah employee engagement merupakan faktor penting dalam meningkat kinerja dan keberlanjutan organisasi karyawan. Yang memiliki tingkat keterlibatan tinggi cenderung menunjukkan semangat kerja, loyalitas, serta komitmen yang kuat terhadap perusahaan. Oleh karena itu, organisasi perlu memahami faktor-faktor yang dapat meningkatkan keterlibatan karyawan, khususnya gaya kepemimpinan dan budaya organisasi. Fenomena penelitiannya adalah berdasarkan pengamat awal di PT Gorja, tingkat employee engagement belum optimal. Hal ini terlihat dari meningkat tingkat absensi dan turnover karyawan, serta masih terbatas kolaborasi dan komunikasi antar bagian. Selain itu, gaya kepemimpinan yang cenderung instruksional menyebabkan keterlibatan karyawan dalam mengambil keputusan yang masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap employee engagement, menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap employee engagement, serta menguji pengaruh budaya kepemimpinan dan budaya organisasi secara bersama-sama. Variabel penelitian ini ada 3, yaitu gaya kepemimpinan sebagai variabel independen yang pertama, budaya organisasi sebagai variabel independen kedua, dan employee engagement sebagai variabel dependen. Gaya kepemimpinan diukur melalui keteladanan, motivasi inspirasional, dan kolaborasi komunikasi terbuka. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif. Sampel penelitian terdiri dari 40 karyawan PT Gorja yang ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Berikut adalah tampilan SPSS gunakan uji validitas. Pertama adalah analyze, correlate, bivariate. Masukin variabel X1 nya sama totalnya, lalu itu klik OK. Selanjutnya, variabel tersebut valid, lebih dari 0,05. Lanjut. Yang X2, correlate, bivariate. X1 nya pindahin, X2 nya masukin sama totalnya. X2 juga sama, valid. Lanjut, IE nya correlate, bivariate. Nilai tersebut lebih besar dari 0,312 dan signifikasinya pada P001, sehingga semua butir pernyataan dinyatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas, yaitu analyze, scale, reliability analyze. Masukkan X1 sampai X1 totalnya. Bisa pencet OK. Suatu instrumen dinyatakan reliable jika memiliki nilai Corobus alpha lebih dari 0,60. Punya saya 860, berarti reliable X1 nya. Analyze yang kedua nih,
Scale reality analysis. Ya tadi balikin dulu X1 nya sampai total. Masukin X2 nya sampai total. Klik OK. Nah ini juga sama, lebih dari 0,60 berarti dianggap reliable. Selanjutnya yang Y. Kita tadi masih sama caranya. Klik OK. Ini juga sama, lebih dari 0,60 berarti dianggap reliable. Berikutnya uji normalitas metode grafik, yaitu analyze regression linear X1 nya totalnya masukin ke independen, X2 totalnya ke independen, Y nya masuk ke dependen. Lu pencet plot sheet, masukin ke X nya, dependen masukin ke Y, checklistin. Oke. Klik OK. Nah ini gambar titik-titik. Hal ini menunjukkan bahwa residual regresi berdasarkan distribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas dalam metode regresi telah terpenuhi. Nah, titik-titik residual menyebar di sekitar dan mengikuti arah garis diagonal, meskipun arah terdapat sedikit menyimpang. Nah, berikutnya uji normalitas outsample, yaitu analyze regression linear. Kita mau nambahin rest-nya dulu. Masukin kayak tadi. Sekarang pencet save. Standar deviation nyalain, checklist, klik continue, klik OK. Nah, lihat di output, lihat masih ada yang nambah. Nah, cara munculin on sample-nya adalah analyze, terus property test, dialog, sampel KS, masukin tadi tuh yang GRS itu. Klik OK. Berdasarkan uji on sample Collingwood syndrome, nilai asumsi stylenya sebesar 98, yang lebih besar dari tingkat signifikan, yaitu 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data residual distribusi normal. Oleh karena itu, asumsi normalitas dalam metode penelitian ini telah terpenuhi. Berikutnya uji heterokordeisitas, yaitu analyze regression linear. X1 sama X2 nya masukin dependen, Y nya ke dependen. Subplot sheet masukin ke Y,
atau histogramnya tuh ganti checklist normal, klik oke. Berdasarkan titik-titik tersebut tidak mengalami heterogenitas atau memiliki varians residual yang konstan. Berdasarkan hasil tersebut terlihat titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, serta tidak membentuk pola tertentu sebagai gelombang kipas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterogeneisitas dalam model regresi, sehingga asumsi terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Berikutnya adalah uji multikolinearitas, yaitu analyze regression linear. Masukin X1 ke X2, X1 sama X2 ke independen dan Y-nya ke dependen. Habis itu pencet save, checklist, continue. Habis itu klik OK. Nah, ini hasilnya. Seluruh nilai toleransnya lebih besar dari 0,10 dan nilai FIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinitas antara variabel dependen, yaitu gaya pimpinan yang berjumlah 0,680 dan gaya budaya organisasi yang berjumlah 0,680. Oleh karena itu, model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya adalah analyze regression linear berganda, yaitu analyze regression linear. Masih sama caranya. Terus klik OK. Abaikan yang lain. Klik OK. Ini hasilnya. Konstan sebesar 9,631 menunjukkan bahwa ketika gaya kepemimpinan dan budaya organisasi bernilai 0, maka employee engagement berada pada angka 6,631. Koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap peningkatan satuan gaya pimpinan dan budaya organisasi masing-masing meningkatkan employee engagement sebesar 2,332 dan 0,906. Berdasarkan nilai beta, gaya kepemimpinan memiliki pengaruh lebih dominan terhadap employee engagement dibandingkan budaya organisasi. Berikutnya kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap employee engagement untuk PT Gorja. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif serta memperkuat budaya organisasi yang kolaboratif dan komunikatif guna meningkatkan keterlibatan karyawan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.